Halo, Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya seorang pria di Banjar, Jawa Barat nekat membakar rumah pacarnya hanya karena cemburu. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, pendakwah Syekh Ali Jaber ditusuk orang tidak dikenal di Lampung saat berceramah. Ya, diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang mengisi ceramah di Masjid Falahuddin Bandar Lampung, Minggu sore. Video detik-detik penusukan orang tak dikenal ini pun terekam kamera warga. Dari video ini, Syekh Ali Jaber sedang berada di atas panggung. Mendadak seorang pria naik ke atas panggung dan menusuk pendakwah tersebut. Para peserta ceramah pun langsung histeris. Beruntung nyawa Syekh Ali Jaber dapat tertolong. Syekh Ali Jaber mengalami luka pada bagian atas tangan kanannya. Bahkan Syekh Ali Jaber sendiri yang melepaskan pisau yang telah menancap di tubuhnya. Sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Sementara pelaku penusukan berusia 24 tahun ini sempat diamuk massa sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Dari keterangan orang tua, pelaku diketahui alami gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir ini. Namun polisi tetap akan melakukan penyelidikan hingga motif penusukan dapat diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kebakaran pemirsa. Sebuah unit di Menara Apartemen Sentra Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api pun berhasil dipadamkan setelah mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Api dengan cepat membakar salah satu unit apartemen di lantai 6 Tower Hijau Apartemen Sentra Timur, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Akibatnya, penghuni apartemen panik dan berusaha menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, kebakaran diduga akibat puntung rokok, lalu merembet ke barang sekitar sehingga api berkobar cepat. Awal dari kebakaran dari saksi mata adalah puntung rokok, tapi nanti lebih lanjutnya kita menunggu informasi atau penyidikan dari pihak yang berwajib. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 10 unit mobil pemadam dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, di bawah pengaruh minuman keras, seorang pria di Banjar, Jawa Barat nekat membakar rumah pacarnya. Ya, pembakaran dipicu pertengkaran keduanya melalui telepon. Warga digegerkan oleh kobaran api yang melalap salah satu rumah di Mekaraharja, Banjar, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan, hingga api membakar seluruh barang dan atap bangunan. Warga pun mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara pemilik rumah yang baru pulang bekerja menangis histeris ketika mengetahui rumahnya terbakar hebat. Kebakaran rumah ini diduga sengaja dibakar, dipicu pertengkaran antara pemilik rumah dengan kekasih prianya. Bahkan sebelum terjadi kebakaran, pelaku yang tengah terpengaruh minuman keras mengancam adik pemilik rumah akan membakar rumahnya. Karena kan yang punya rumahnya itu pergi kerja. Nah, kerja. Jadi dia itu katanya tadi kata adeknya Nia, katanya dia itu nelpon ke Nia. Pokoknya kalau kamu nggak pulang, rumah kamu akan dibakar. Katanya gitu. Berarti kan udah ada perencanaan. Nah. Sementara pelaku telah diamankan setelah sebelumnya nyaris jadi sasaran amukan warga setempat. Kini pelaku pun dibawa ke Mapolres Banjar untuk dimintai keterangan. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, 5 pelaku pengeroyokan yang menewaskan korbannya di Payakumbuh, Sumatera Barat diringkus tim Citah Satreskrim Polres Payakumbuh. Kasus pengeroyokan diduga karena salah satu pelaku cemburu kekasihnya digoda di sosial media. Tim Citah Satreskrim Polres Payakumbuh, Sumatera Barat menangkap 3 pelaku pengeroyokan yang berkumpul di pinggiran jalan kota Payakumbuh. Ketiga pelaku pengeroyokan berinisial MD, BR, dan IB. Sementara 2 pelaku lainnya menyerahkan diri ke polisi. Dari 5 pelaku, 3 diantaranya masih di bawah umur. Kasus pengeroyokan yang dilakukan pelaku lantaran cemburu. Pelaku MD cemburu setelah melihat sosial media kekasihnya digoda korban. Tak terima pacarnya digoda, pelaku mengajak 4 rekannya bertemu korban. Saat mereka bertemu, pelaku memukul korban hingga tak berdaya. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Gara-gara pacar aku digadu-gadu sama cowok itu, Pak. Terus? Sebelumnya kan nggak pernah sampai cari orang kayak gini gara-gara cewek kan. Terus? Karena teman juga berantem katanya kan. Udah terserah ya, Pak. Sehingga dengan membaca akun Facebooknya ini, dia memancing untuk korban datang di TKP. Nah, begitu datang di TKP, si pelaku ini dengan teman-temannya sudah menunggu, kemudian memukul dengan kayu sehingga korban terjatuh. Saat ini kelima pelaku ditahan di Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara Kapolres meminta para orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar terapkan aksi bijak dalam bermedia sosial. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat diamuk massa setelah tertangkap basah usai mencabuli anak laki-lakinya. Ya, perbuatan bejatnya ini sudah dilakukannya hingga 3 kali. Benar ada budak tadi kejadiannya. Pria 20 tahun ini dihakimi warga Kampung Pasir Dengkeng, Desa Cisaran di Cianjur, Jawa Barat, Jumat lalu. Pelaku mengakui perbuatannya yang mencabuli bocah 5 tahun. Perbuatan bejatnya itu dilakukan bersama 2 orang temannya. Warga yang emosi terus mengerubuti pelaku yang dilaporkan ke Polsek Warung Kondang. Peristiwa tersebut terjadi saat ketiga pelaku memancing di kali. Ketika melihat korban, para pelaku membujuk bocah 5 tahun tersebut untuk ikut ke kebun mencari burung. Saat itulah ketiga tersangka tega mencabuli korban. Korban yang menangis karena trauma membuat orang tuanya curiga, hingga akhirnya terbongkar peristiwa nahas yang dialami anak lelakinya. Setelah dibawa ke tempat sepi, dilakukanlah perbuatan cambul kepada korban. Kemudian setelah dilakukan itu, korban pulang dan dia menangis, ya kan. Kemudian memberitahukan kepada keluarganya, sehingga setelah itu langsung dari keluarga korban mendatangi tempat tersebut dan mengamankan yang diduga sebagai pelaku. Dalam penyelidikan, pelaku mengaku telah melakukan perbuatan bejatnya sebanyak 3 kali. Sementara itu, kedua teman pelaku juga masih diburu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semburan air bercampur belerang dan pasir setinggi 30 meter muncul di Desa Manggarmas, Grobogan, Jawa Tengah. Lokasi semburan yang berada di dekat perumahan membuat warga sekitar panik. Warga Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, panik ketika muncul semburan air bercampur belerang dan pasir setinggi 30 meter. Mereka berusaha menutup semburan air dengan kayu, tetapi tekanannya besar membuat balok kayu terpental. Warga kemudian menjebol pondasi rumah agar air bisa mengalir dan tidak merendam air sawah dan rumah warga sekitar. Semburan ini muncul pada Sabtu malam sekitar pukul 9. Menurut warga, semburan ini terjadi setelah pihak penyewa tanah melakukan pengeboran. Sebelum terjadi semburan, terdengar suara gemuruh yang cukup keras dari dalam sumur. Oh, ada pengeboran. Nah, saya bilang, loh, kok berani ngebor di atas ini toh? Yang ngebor orang mana? Katanya orang bodoh. Oh, ya udah, saya tinggal. Terus tadi malam sekitar jam 9.10 itu tetangga saya nelpon, Mas, di belakangmu ada air nyembur-nyembur.
Saat ini, semburan air bercampur belerang dan pasir ini sudah merendam tanaman palawija yang telah berusia 2 bulan. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan karena dikhawatirkan semburan semakin parah dan akan menimbulkan kerusakan lebih parah lagi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, tim khusus Eagle One Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan ditabrak pelaku balapan liar. Ya, sementara tadi malam jelang penerapan PSBB Jilid 2 di DKI Jakarta, sekelompok pemuda justru berkerumun dan tidak menerapkan jaga jarak. Motor anggota polisi ditabrak oleh seorang pelaku balap liar yang mencoba kabur saat akan ditangkap di kawasan Jalan Prapanca depan kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Pelaku mengaku nekat menabrak polisi karena takut akan ditangkap dan melakukan aksi balap liar untuk kebutuhan konten YouTube. Sementara di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, polisi membubarkan kerumunan anak muda di beberapa lokasi. Satu persatu, polisi memeriksa barang bawaan puluhan anak muda ini. Lagi masa PSBB gini masih banyak orang yang berkumpul-kumpul, tidak menghiraukan masalah kesehatan COVID-19. Bahkan masalah ada lagi yang salah satu oknum dari, ya katakanlah dia seorang paramedis, dia tahu paramedis. Selanjutnya, para pemuda yang berkerumun ini diberi hukuman push up dan diminta untuk tidak berkerumun serta patuhi protokol kesehatan di masa PSBB ke depan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi balap liar menggunakan kendaraan, nah ini ada aksi balap lari liar di depan kantor Gubernur Jawa Tengah dibubarkan petugas Satpol PP. Aksi ini pun dibubarkan karena menimbulkan kerumunan orang. Dalam video amatir ini, ratusan pemuda tengah menonton balap lari liar di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah. Dengan membentuk pagar arena lintasan lari sejauh 100 meter, mereka juga berteriak menyemangati dua peserta balap lari dan memberikan aba-aba start. Aksi balap lari liar membuat kemacetan di Jalan Pahlawan, tepat di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, dan sudah berlangsung sejak hari Jumat lalu. Kerumunan balap lari liar akhirnya dibubarkan petugas Satpol PP Kota Semarang. Beberapa pemuda penonton aksi balap lari liar pun berhasil ditangkap. Selain mengabaikan jaga jarak, mereka juga tidak memakai masker dengan benar. Petugas pun memberikan sanksi fisik. Petugas membubarkan aksi balap lari liar ini karena menimbulkan kerumunan warga. Aksi mencari sensasi di jalan raya ini juga dianggap melanggar peraturan Wali Kota nomor 57 tahun 2020 dan mengganggu ketertiban umum. Kami turun, kami bubarkan keramaian di sini ya. Kayak ini kerumunan massa nggak boleh. Ya. Kedua, tolonglah anak-anak muda jangan sensasi di jalan raya karena merepotkan aparat, polisi, tentara, ya, subtugas Satpol menegakkan perda. Malam ini kita bubarkan semuanya. Aksi balap lari liar menimbulkan kerumunan dan dianggap berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di saat Kota Semarang sedang berada di zona merah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.